Di rumah saja bersama remaja, mengasihkan atau menyebalkan? Kita ketemu dengan ABG, anak baru gede. Yang gede badannya, tapi pikirannya masih kecil. Kita ketemu dengan anak-anak yang lebih mentingin dirinya, lebih mentingin ngomong sama teman daripada bicara dengan orang tua. Nggak mau dengar apa yang kita katakan. Nah, saat ini, karakter apa yang kita pelajari? Rendah hati. Kita belajar rendah hati, itu diuji bukan ketika kita menghadapi bos, pimpinan. Kayaknya sudah otomatis kita bisa merendahkan diri di hadapan orang yang lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih pandai, lebih berada, orang yang lebih dari diri kita. Tapi sekarang ketika kita berhadapan dengan anak sendiri yang serba kurang bijak, kurang pengalaman, kurang pengetahuan, bisakah kita rendah hati? Rendah hati adalah menganggap orang lain lebih utama dari diri kita, lebih penting dari diri kita. Kalau kita menganggap seperti itu, nggak ada jabatan atau kekayaan atau kepintaran yang menjadi tolok ukur untuk membuat kita rendah hati atau tidak. Karena sikap rendah hati adalah kita bisa mampu memandang orang lain lebih dari diri kita. Dengan anak-anak kita mampu belajar, walaupun mereka mungkin secara umur, mungkin sepertiga dari umur kita, kalau kita melihat, menelisik ke dalam hati mereka, banyak lebihnya. Mereka mungkin lebih polos, mereka mungkin lebih jujur apa adanya, gak jaim. Nah, kita sebagai orang tua di masa-masa di rumah saja, ayolah kita belajar karakter rendah hati. Karena ketika kita punya kesempatan, mau gak mau di rumah saja, kan 4L, lu lagi. Yang kita lihat, dia lagi. Jadi kelihatan dia belum mandi, kelihatan dia males-malesan. Wah, ketika kita melihat seperti itu, maka kita akan mengatakan, ayo mandi, dengan nada tinggi. Nada tinggi tidak membuat relasi itu dibangun. Jawaban yang lemah lembut akan membuat dia merasa diterima, dia dihargai, dia diakui. Nada penting sekali ketika Anda bicara. Kamu mau kapan mandi? Mungkin buat dia katakan, ngapain mesti mandi pagi, nanti aja sore sekalian. Gak bau kok, lagi pula kita gak kemana-mana. Masa-masa seperti ini kelihatannya kita mesti kasih space, kasih spare. Ya gak apa-apa, mandi sekali. Tapi kalau kita mengatakan harusnya, nah itu yang akan membuat hubungan menjadi tegak. Ayo perlakukan remaja Anda selayaknya dia dewasa. Sebentar lagi dia akan keluar dari rumah. Jadi ini kesempatan menjadi momen menangkan hatinya. Rekonsiliasi, perbaiki relasi, minta maaf. Itu ketika Anda minta maaf, Anda sedang mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka juga seharusnya minta maaf kalau salah. Ucapkan terima kasih, coba puji, tangkap basah hal yang positif. Memang melihat yang negatif lebih mudah, tapi bukankah di masa-masa ini kita sedang mengubah cara berpikir, sudut pandang kita untuk melihat segala sesuatu dari kacamata positif. Jadi ketika Anda bersikap rendah hati, pasti Anda sedang menganggap anak Anda penting. Nggak ada yang salah dengan rendah hati. Anda bukan sedang rendah diri. Dan Anda juga bukan sedang menaruh otoritas Anda di bawah. Anda bisa tetap memiliki otoritas tanpa menjadi otoriter. Dan ketika Anda merendahkan hati, sebetulnya Anda sedang menjangkau hati anak. Jadi marilah kita berlomba-lomba untuk belajar merendahkan hati. Begitu Anda merendahkan hati, Anda pasti diberikan bijaksana dari Tuhan. Anda bisa melihat momen, menunggu momen yang tepat untuk bicara, untuk bersama-sama dengan anak Anda, melakukan kegiatan, kasih mereka waktu. Kalau mereka sudah penuh tangki emosi mereka, pasti mereka mau bicara dengan Anda.
Jangan anggap anak Anda musuh. Jadikan dia teman dan sahabat Anda. Belajar rendah hati, kunci utama membangun